Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya. Tahap-tahap dalam manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko. 2. Analisis risiko. 3. Pengelolaan risiko. 4. Implementasi manajemen risiko. 5. Monitoring. 1. Penetapan konteks. Internal. A. Single. B. Usia 7-35 tahun. C. Laki-laki. D. Sehat. E. Kondisi cuaca, layangan putus, tersangkut di kabel, kecelakaan fisik. Eksternal. A. Taman, lapangan, halaman rumah. B. Panas, angin kencang. C. Keadaan lingkungan. Identifikasi risiko. A. Layangan putus. 1. Benang layangan lemah. 2. Layangan nyangkut di pohon. 3. Kena sontengan dengan orang lain. B. Tersangkut di kabel listrik. 1. Terlalu dekat dengan kabel listrik. 2. Benang layangan terlalu panjang. 3. Kurangnya kesadaran akan lingkungan sekitar. C. Gangguan cuaca. 1. Angin yang terlalu kencang saat cuaca buruk. 2. Gerimis. D. Kecelakaan fisik. 1. Tersandung. 2. Tabrakan dengan orang lain. Ketiga, cedera pada tangan. 3. Analisis risiko. A. Layangan putus. Yang pertama, faktor penyebab banyak, maka tingkat kemungkinan terjadinya tinggi. Kedua, sensitif terhadap keadaan lingkungan, tingkat terjadi pada sasaran tinggi. B. Tersangkut di kabel. 1. Tingkat kemungkinan terjadi kecelakaan rendah. Kedua, sensitif terhadap kerendahan, tingkat pengaruh terhadap sasaran rendah. C. Gangguan cuaca. 1. Tingkat kemungkinan terjadinya gerimis dan angin kencang rendah. 2. Sensitif pada cuaca, tingkat pada pengaruh sasaran sedang. D. Kecelakaan fisik. 1. Tingkat kemungkinan terjadinya rendah. 2. Tingkat pengaruh terhadap sasaran rendah. 4. Mitigasi risiko. A. Layangan putus. 1. Memeriksa tali untuk memastikan adanya kerusakan atau kerapuan pada tali. Kedua, pilih area terbuka dan jauh dari pohon atau benda tajam lainnya yang dapat merusak. 3. Menjaga jarak dengan orang lain. B. Tersangkut di kabel. Pertama, perhatikan ketinggian layangan dan pastikan menjaga jarak yang aman dari kabel listrik. Kedua, pastikan layangan yang digunakan sesuai dengan area bermain sehingga risiko terjadinya layangan tersangkut lebih kecil. 3. Pentingnya memberikan edukasi pada anak-anak tentang keselamatan saat bermain layangan. C. Gangguan cuaca. Pertama, menghindari bermain layangan pada saat angin kencang dan cuaca buruk. Kedua, periksa perkiraan cuaca sebelum bermain layangan. D. Kecelakaan fisik. Pertama, waspada terhadap potensi bahaya seperti bebatuan atau benda tajam lainnya. Kedua, menghindari bermain terlalu dekat dengan orang lain. Ketiga, menggunakan peralatan pelindung diri seperti sarung tangan saat bermain layangan.